Assalamualaikum sahabat tercinta. Alhamdulillah kita memasuki bulan Rabiul Awal, bulan Maulidur Rasul, bulan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli hal. Seluruh umat manusia di atas bumi ini semuanya mengekspresikan rasa bahagianya atas kelahiran insan mulia yang telah membawa dan menuntun diri kita kepada cahaya iman dan Islam. Nah, sebagai umat Rasulullah, kita tahu bahwa beliau itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sebagai umatnya, sudahkah kita mensuri tauladani segala sikap, tingkah laku dan akhlak beliau? Nah, harus ada niat di dalam diri kita bahwa saya harus lebih baik dan lebih baik lagi. Saya teringat nasihat sahabat beliau yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Kun indallahi khairon nas wa kun indan nafsi sarron nas wa kun indan nasi rajulan minan nas. Yang maksudnya, jadilah engkau manusia terbaik dalam pandangan Allah. Nah, ketika kita beribadah kepada Allah, hubungan kita vertikal kepada Allah, hablum minallah, tampilkan diri kita itu sebagai hamba-hamba yang memang taat setaat-taatnya kepada Allah. Ketika kita beribadah, timbulkan rasa ihsan di dalam hati kita, merasa bahwa kita itu diawasi oleh Allah. Anta budu ka annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, melihat Allah. Fa illam yastati, dan ketika tidak dapat, nah, maka fa innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah itu melihat kepada engkau, melihat kepada diri kita. Nah, kalau kita punya perasaan ihsan, merasa senantiasa diawasi, seperti ada CCTV yang selalu mengikuti diri kita, insya Allah dalam beribadah kita itu berusaha untuk khusyuk. Ketika kita bermuamalah, berhubungan dengan sesama manusia, kita tidak berani menjadi orang yang zalim, tidak berani berkhianat. Nah, kita akan berusaha menjadi orang yang amanah. Karena ada apa? Karena ada perasaan di dalam diri kita bahwa ada CCTV. CCTV-nya Allah yang senantiasa mengikuti diri kita. Nah, apapun, sebagai makhluk sosial pun ketika kita bermasyarakat, ketika kita bergaul dengan sesama kita, dengan teman-teman kita, dengan teman-teman komunitas kita. Nah, timbulkan rasa sayang, cinta. Bisalah kita itu berbagi dengan mereka semuanya, membantu semampu kita. Karena ada irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, maka kalian akan disayang oleh makhluk yang ada di langit. Nah, ketika kita berbagi, sesungguhnya kita itu tidak kehilangan apapun, kecuali justru bertambah rasa bahagia di dalam diri kita. Karena ketika kita melihat orang yang kita tolong itu tersenyum, mereka bahagia, kita lebih bahagia. Karena apa? Kita membahagiakan teman kita, kita membahagiakan yang ada di bumi, kita nanti akan disayang oleh Allah, disayang oleh para malaikat. Nah, hubungan dengan sesama manusia pun harus sebaik-baiknya, karena ini terus menjadikan kita itu makhluk yang sempurna. Hablum minan nas, hablum minallah, akan menjadikan semuanya menjadi baik. Nah, kemudian yang kedua adalah kun indan nafsi sarronas. Nah, kebalikannya ketika kita memandang kepada diri kita sendiri, itu pandanglah bahwa diri kita itu begitu banyak kekurangan, begitu banyak kesalahan, begitu banyak kebodohan dibanding orang lain. Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih muda daripada diri kita, ya Allah, orang itu masih muda, tentu dosanya masih sedikit dibandingkan saya yang sudah banyak dosanya. Kita mengakui kita lebih banyak dosa.
Ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, ya Allah, orang itu sudah sepuh, sudah tua, pasti ibadahnya lebih baik daripada saya. Tentu ibadahnya lebih khusyuk daripada saya. Tentu amal ibadahnya lebih banyak daripada saya. Sudah begitu banyak bermanfaat bagi orang lain. Bahkan ketika kita bertemu dengan anak kecil itu hatinya masih bening, masih suci, tidak punya rasa apapun, tidak bisa berbohong, tidak punya rasa iri dan sebagainya. Sedangkan kita mengerti sendiri bagaimana diri kita. Kemudian ketika kita bertemu dengan orang bodoh sekalipun, harus tetap husnuzon, berprasangka baik. Orang itu berbuat salah karena memang tidak tahu, karena memang kebodohannya. Tapi saya kadang-kadang melanggar aturan Allah padahal saya tahu itu salah. Nah, betapa kita itu begitu banyak kekurangan, banyak dosa. Nah, ketika kita bertemu dengan orang alim, orang alim Masya Allah, banyak ilmunya, bisa menebarkan ilmu, bisa berbagi, bisa bermanfaat bagi sekian banyak orang. Nah, sedangkan saya masih belum bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau rasa-rasa yang seperti ini kita tanamkan di dalam diri kita, kita itu insya Allah terhindar dari rasa ujub, rasa sombong, karena tidak ada yang bisa kita banggakan terhadap diri kita sendiri. Justru kita akan terus belajar dan belajar bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah kun indan nasi rojulam minan nas. Jadilah engkau manusia biasa atau yang sewajarnya di antara manusia. Kita manusia adalah makhluk sosial yang bergaul di masyarakat, punya teman, punya sahabat, punya komunitas. Nah, jadilah orang yang tidak ingin menjadi seperti menonjol, dipandang super dibanding yang lain. Nah, tidak. Tapi pandanglah diri kita itu sama. Di hadapan Allah kita itu sama. Innallaha la yanduru ila ajsamikum aw suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu tidak memandang kepada casting kita, tidak memandang kepada apapun yang terlihat secara kasat mata, tetapi Allah memandang bagaimana hati kita. Juga dalam pandangan Islam semua manusia sama, yang membedakan adalah takwanya, ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, kalau sudah kita benar-benar memahami hal ini, insya Allah kita itu sebagai hamba Allah, Masya Allah, kita terus belajar dan belajar, terus memperbaiki diri kita. Apa kekurangan-kekurangan kita? Kalau kita flashback ke belakang, ya Allah, betapa banyak dosanya saya di masa lalu, betapa banyak kekurangan, kebodohan saya di masa lalu. Nah, ingatlah bahwa manusia tidak dilihat bagaimana awalnya, tetapi bagaimana nanti akhirnya. Kita punya dosa, tentu saja kita sebagai makhluk yang al-insanu mahalul khotok wa nisan, banyak sekali dosa karena banyak sekali kekhilafan, lupa dan sebagainya. Tetapi Allah senantiasa menunggu, menerima, membuka para hamba-hambanya untuk datang memohon ampun, bertobat kepada Allah. Dalam surat Az-Zumar disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Al-ayat. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang kalian melampaui batas atas diri-diri kalian sendiri, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Nah,
La taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Allah, Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ayo sahabatku semuanya, semangat untuk memperbaiki diri, semangat memperbaiki ibadah kita kepada Allah, memperbaiki diri kita, hubungan kita dengan sesama manusia, menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa memohon rahmatnya, memohon kasih sayangnya. Bukan kita untuk membanggakan diri kita, tetapi yang sempurna, maha sempurna hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mudahkan jalan kita untuk memperbaiki diri kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.